Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 waktu. Orang ketiga akan pergi dari mantan. Ya. Nah, jadi 2 waktu alamiah ya antara mantan dan orang ketiga, dan 1 waktu yang bisa kita usahakan. Nah, yang 2 dulu ya. Seperti yang kita ketahui bersama, ketika orang ketiga mendekati mantan, apa yang dicari? Tidak akan jauh-jauh kan dari hal-hal yang sifatnya fisik. Apakah penampilan dari mantan yang mempesona ya, ataukah uangnya mantan yang banyak. Nah, maka yang pertama, orang ketiga akan pergi dari mantan ketika dia menemukan seseorang yang jauh lebih keren, jauh lebih mempesona, jauh lebih cantik ataupun lebih ganteng daripada mantan. Padahal setiap hari orang cantik dan ganteng itu dilahirkan. Kalau kita tidak pernah merasa puas, ya, kita akan terus mencari, dan mencari. Dulu ketika saya berusia 20 tahun, itu banyak tuh bayi-bayi baru dilahirkan. Ya, sekarang usia saya 44 tahun, mereka sudah usianya 24 tahun, wah itu sudah kelihatan tuh cantiknya luar biasa. Jadi manusia itu kalau tidak pernah belajar untuk merasa puas, ya, hidupnya ya hanya berada pada lingkaran mencari terus seperti itu. Karena apa? Karena orang yang cantik dan ganteng dilahirkan setiap hari. Apalagi manusia, kalau pas lagi ngejar-ngejar, kelihatannya indah sekali. Tapi begitu sudah didapatkan, rasanya biasa-biasa saja. Bahkan kemudian terasa membosankan. Ya, nah, maka waktu yang pertama, orang ketiga akan pergi dari mantan ketika orang ketiga menemukan seseorang yang jauh lebih cantik, jauh lebih ganteng, jauh lebih mempesona dari mantan. Jadi itu menunggu waktu saja, ya. Karena yang namanya orang ketiga pasti mudah tergoda. Yang kedua, waktunya adalah ketika uang mantan habis, tabungan mantan habis, ya. Orang ketiga mendekati mantan karena di dalam pikirannya mantan punya banyak uang. Bisa membelikan dia apa saja yang dia inginkan. Tapi ternyata mantan tidak sehebat itu, ya. Tabungannya terbatas lah atau tidak banyak begitu ya. Ya, sehingga ngajak orang ketiga jalan-jalan beberapa kali, makan di restoran mahal beberapa kali, membelikan baju beberapa kali, uangnya mantan habis ya. Dan itu waktu ketika orang ketiga tanpa harus mikir terlalu lama, dia akan pergi dari kehidupan mantan ya. Jadi begitu, itu 2 waktu yang akan terjadi secara alamiah dalam kehidupan mantan dan orang ketiga. Nah, tapi ada 1 waktu yang bisa kita usahakan. Apa itu? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini.
Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Yang ketiga, bisa kita usahakan, yakni orang ketiga dan mantan akan berpisah saat doa kita agar mantan kembali sebagai jodoh kita terkabul. Nah, kalau mantan kembali kepada kita kan otomatis tuh mereka berpisah. Ya. Jadi akan ada saja sebab yang menyebabkan orang ketiga kemudian berpaling dari mantan. Nah, ketika doa kita agar mantan kembali sebagai jodoh kita terkabul. Jadi ada orang yang berdoa mungkin agar mantan dan orang ketiga berpisah. Kalau mantan dan orang ketiga berpisah, belum tentu mantan kembali kepada kita. Bisa jadi mereka berpisah, ya, tetapi beberapa lama balik lagi bersama. Atau berpisah dan mantan jatuh cinta dengan orang lain lagi. Tapi kalau kita berdoa agar mantan kembali dan menjadi jodoh kita selamanya dunia akhirat, maka otomatis mantan dan orang ketiga akan berpisah. Ya. Jadi ya, doa kita selama ini agar mantan kembali dan menjadi jodoh kita, insya Allah pada akhirnya akan terkabul. Selama kita tidak bosan di dalam berdoa, tidak jenuh, dan yang paling penting tidak menyerah. Dan satu hal tuh, juga tidak pernah mengeluh. Nah, kan banyak orang tuh yang mengeluh terus ya. Kapan doa terkabul? Sudah begini, tapi kok mantan belum kembali. Begitu. Jadi, padahal kalau kita ini mengeluh terus, itu justru menjadi sebab tidak terkabulnya doa. Orang yang selalu mengeluh. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, yustajabu li ahadikum malam ya'jal yakulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa orang yang tergesa-gesa itu? Yakni orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Nah, jadi orang yang sabar di dalam berdoa, maka doa mereka adalah doa yang mustajab. Tetapi orang yang tidak sabar dalam berdoa, selalu mengeluh doanya tidak terkabul, nah itu adalah tanda bahwa doa tidak terkabul. Jadi ketika orang mengeluh, itu sebenarnya sudah tanda bahwa doanya tidak akan terkabul. Tetapi ketika orang sabar terus berdoa tanpa pernah mengeluh, tidak pernah menyerah, itu adalah tanda bahwa doanya terkabul. Maka ketika kita berdoa agar mantan kembali menjadi jodoh kita dan kita berdoa dengan sabar, tidak menyerah, tidak mengeluh, maka insya Allah mantan akan kembali sebagai jodoh kita. Artinya, kalau mantan kembali sebagai jodoh kita, otomatis dia berpisah selamanya dengan orang ketiga. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.